supaya si Mulyono itu dengar. Dia mesti dengar. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Dengan semua data dokumen apa itu. Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan hancur-hancuran. Ini yang mau. Apapun yang dikatakan dia akan balas dan ini akan hancur-hancuran. Nah, kita mau tunggu hancur-hancuran. Ketika Pak Hasto diperiksa KPK itu kan HP-nya diambil tuh, disita kan? Tapi kemarin Ibu Koni dengan videonya menyatakan dokumen-dokumen Ibu Koni sudah selamatkan, dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Masih banyak lain juga. Tapi kalau ya dong. Oke. Tapi kalau sekarang saya ditanya lagi, kira-kira apa? Saya bocorin aja ya. Mulyono ini lupa ya. Ketika dia punya gubernur Lemhanas, namanya Andi Wijayanto. Oke. Ya, ini saya masuk ke Andi Wijayanto. Seorang gubernur Lemhanas namanya Andi Wijayanto. Saya tuh main dengan Lemhanas, dekat dengan Lemhanas itu sejak zaman Pak Muladi, zaman Bakhla, ya kan? Oke. Saya lewat semua sampai Agus Widoyo, ya kan? Dekat saya. Tapi setahu saya, selama saya berinteraksi dengan Lemhanas, tidak pernah ada seorang gubernur Lemhanas sedekat Andi Wijayanto dengan presiden. Tiap hari gubernur Lemhanas itu ketemu presiden. Dan itulah kenapa saya support Mas Andi, karena dia itu jadi National Security Council, act as a National Security Council. Kita kan nggak National Security Council. Nih, dengarkan saya baik-baik tentang Andi Wijayanto. Tiba-tiba kasus Andi Wijayanto muncul dengan apalah berita nggak penting, waria itu nggak jelas, saya kehidupan pribadi itu nggak tahu saya, dan saya udah hafal. Kalau orang udah dimunculkan kehidupan pribadinya, pasti orang ini takutin. Gue udah I've been there, I was there. Pak Abraham, file militer saya itu bisa diobrak-abrik, dipublish dengan segala macam BAP, tapi nggak diterangkan siapa nama orang itu. Namanya Letnan Kolonel Ali Sudibyo, saya buka sekarang namanya, masih aktif. Dan bukan saya yang bermasalah, dia yang bermasalah, makanya di penjara. Oke? Ini illustrated ya. Orang yang bocorkan ini, dan sekarang saya akhirnya bocorkan namanya. Oke? Dan dia mantan suami saya ketiga. Oke, clear ya? Jadi itu urusan rumah tangga. Nah, Andi Wijayanto, ini biar clear nih. Karena saya juga mau menyemangati orang-orang gak usah takut sama sesuatu fakta. Dalam semua orang sempurna. Pak Abraham juga pernah kena gosip apa nggak jelas, ya kan? Betul. Karena itu selalu dipakai. Ya. Sebentar, Andi muncul dengan tiba-tiba foto ini itu, semua orang ngirim saya. Habis Mas Andi apa? Mas Hasto ketemu siapa? Y. Lagi cipika-cipik. Aduh, Pak, itu kalau kita cipika-cipik itu terus dianggap kita baru ngapain? Ya. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Ya. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijayanto udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kasus kartu truf Ibu Iriana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Balik nih. Jadi, Mas Andi itu pasti punya data juga. Belum lagi siapa? Coba contoh, kita lihat PDIP deh. Di PDIP itu ada apa? Ketua hukum ya, saya juga nggak tahu ya. Saya sering ketemu beliau, cuma saya hai aja soalnya. Pak Roni. Pak Roni itu mantan lawyer kasus Sambo. Apa kasus Sambo itu seterbuka di publik? Kan juga. Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka bukan acuran-acuran. Ini yang mau. Itu yang saya bilang nggak kasihan apa sama Pak Prabowo. Ini kan dia dengan kayak gini, ini sebenarnya kan bikin Pak Prabowo jadi pusing. Pak Prabowo itu dalam perjalanan loh ke luar negeri kemarin, dia pulang mendadak Pak gara-gara rame-rame ini. Tugas negara terganggu hanya karena ulah-ulah ini nih. Adik-beradik, bapak beranak ini. Ini yang saya kenapa sih nggak diselesain aja dulu sampai capek saya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudari kita Bu Koni mengenai keluarga Mulyono dan
Haston Kristianto. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita agar kita mengetahui situasi dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini yang sangat memanas. Apa sih yang membuat keluarga Mulyono saat ini banyak diperbincangkan di media sosial dan banyak juga pengamat-pengamat politik mengkritik tindakan Jokowi? Joko Widodo adalah mantan presiden ke-7. Tentunya kita juga menghormati sebagai mantan presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo yang telah menyumbang kontribusi terhadap negara Republik Indonesia ini. Tentunya banyak perubahan-perubahan yang telah terjadi pada masa Joko Widodo memimpin Republik Indonesia ini. Soal IKN tentunya yang belum terselesaikan. Mungkin ya selanjutnya yaitu Presiden Prabowo Subianto yang akan melanjutkan pembangunan. Nah, saat ini kita membahas soal pernyataan Bu Kony yang dimana Bu Kony telah membongkar semua kartu as dari Joko Widodo atau yang disebut Mulyono. Banyak perbincangan yang telah disampaikan Bu Kony ini yang menurut saya ada benarnya dan ada tidak benarnya. Mungkin teman-teman juga sudah menyimak bagaimana tanggapan Bu Kony mengenai Mulyono yang saat ini banyak diperbincangkan dan banyak dikritik oleh pengamat-pengamat politik mengenai Joko Widodo. Berawal Pilpres di 2023 dan 2024 yang dimana Jokowi pada saat itu adalah pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Gibran masih berumur 38 tahun atau lebih atau kurang. Sedangkan di Mahkamah Konstitusi minimal 40 tahun untuk maju sebagai wapres ataupun capres. Nah, inilah tindakan-tindakan Jokowi yang membuat menjadi kontra terhadap Joko Widodo. Yang dimana Jokowi dianggap sebagai haus kekuasaan dan yang dimana Anwar Usman sebagai tersangka melanggar kode etik, dan benar juga bahwasanya Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu telah diberhentikan. Dan apa yang membuat Gibran bisa maju menjadi cawapres? Ya tentunya adanya Jokowi pada saat itu masih berkuasa. Nah, pada saat ini Jokowi juga terdaftar di OCCPR bahwasanya dia paling korup. Apakah benar? Ini kita serahkan terhadap KPK agar KPK memeriksa semua apa yang ada di Jokowi Widodo. Kita berharap agar adanya keadilan Republik Indonesia ini. Tapi sulit teman-teman ketika permainan dinamika yang dimainkan oleh Jokowi, karena ada sesuatu mengatakan bahwasanya catur Jokowi ini dalam berdunia politik adalah sangat kejam dan sangat ngeri. Karena Jokowi ini orangnya ya diam, lembut berbicara, tapi di belakang sangat mantul gitu. Nah, berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Bu Kony mengenai Mulyono, yang dimana Mulyono ini awalnya sangat terpuruk sehingga Partai PDIP membangun Jokowi sejak awal, dan bahkan Bu Kony juga bahwasannya mengatakan Mulyono ini tidak sadar sejak awal siapa yang membesarkan namanya. Tentunya Partai PDIP sebagai gubernur, wali kota, dan bahkan presiden. PDIP lah yang membangun Joko Widodo sehingga Jokowi menjadi presiden yang ke-7 dan bahkan 2 periode. Ini kan menjadi salah satu apakah Jokowi berkhianat terhadap partai PDIP. Nah, ketika kita sudah dibesarkan seseorang, kita meninggalkan hanya haus kekuasaan. Pada saat itu memang ada berita bahwasannya Jokowi meminta terhadap Ibu Megawati agar memperpanjang masa jabatannya 3 periode. Namun Ibu Megawati menolak.
Karena Ibu Megawati sebagai ketua partai PDIP yang taat konstitusi dan tidak mau melanggar. Beda dengan Jokowi, sangat agresif, banyak undang-undang yang telah diubah. Itu secara terang-terangan. Kita bisa lihat teman-teman. Dan disinilah Bu Kony membongkar semua kartu as yang dimiliki Joko Widodo. Mungkin teman-teman juga memahami apa yang disampaikan Bu Kony. Ya, wajar saja ketika Bu Kony membuka suara. Apakah itu benar? Nah, itu kembali lagi kepada saudara-saudara yang ada di sana. Apakah itu benar atau tidaknya, itu teman-teman bisa menilai. Soal Haston Kristianto, yang dimana juga Bu Kony membahas tentang Haston. Haston ini adalah Sekjen Jenderal atau Sekretaris Jenderal Partai PDIP, yang dimana sangat memiliki power yang sangat tinggi di Partai PDIP. Haston ini menjadi tersangka dengan kasus Harun Masiku, yang dimana awalnya bermula di tahun 2020. Kenapa di tahun 2024 baru terbuka? Sedangkan di tahun 2020, apakah Haston terlibat? Seharusnya KPK juga secara langsung bertindak gitu. Kenapa di tahun 2024 baru bertindak? Nah, apakah ada permainan Jokowi di sana? Itu kembali lagi penilaian teman, bagaimana tanggapan teman mengenai KPK. Menurut saya, ini adalah satu dinamika permainan-permainan sehingga menutupi kasus-kasus ini untuk mengalihkan isu korup terbesar saat ini. Kalau kita berbicara tentang Partai PDIP, menurut saya Partai PDIP ini adalah sangat solid dan sangat taat aturan dan sangat takut hukum dan sangat percaya bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang benar. Yang menurut saya juga bahwasanya Partai PDIP adalah memiliki orang-orang yang sangat cerdas dan pemikiran-pemikiran yang kritis. Banyak pejabat-pejabat yang lahir dari Partai PDIP, bahkan Jokowi juga lahir dari Partai PDIP, sehingga bisa menjadi mantan Presiden ke-7, dan itu adalah yang dibangun oleh Partai PDIP. Nah teman-teman, mungkin saya tidak terlalu panjang berbicara, mungkin teman-teman juga sudah memahami apa yang disampaikan oleh Bu Kony. Maka ketika ada tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.